Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Pak Agus. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Muhammad Fikri Mulyana dengan NPM 2206059993. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem transmisi pada kapal saya sendiri, yaitu AHTS dengan 3862 brake horsepower sebagai tugas besar terakhir dari mata kuliah permesinan kapal. Atau kalau pertama, sebenarnya apa sih itu sistem transmisi kapal? Nah, sistem transmisi kapal itu berfungsi untuk mentransfer tenaga dari mesin utama ke propeller. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada ilustrasi atau gambaran tentang ship brake train system. Jadi pertama itu energi berasal dari engine, lalu ada BHP atau brake horsepower, lalu di reduction dengan gear, dan juga akan menghasilkan SHP, lalu juga ada bearing, seal strut, dan screw, lalu ada DHP dan THP atau thrust horsepower yang bekerja pada propeller, dan juga EHP atau effective horsepower, yaitu daya yang mendorong kapal menuju maju ke depan. Nah, untuk komponen-komponen dari sistem transmisi kapal itu sendiri ada 6, itu ada main engine, gearbox, shaft, bearing, dan juga propeller. Nah, selanjutnya itu merupakan ada principal dimension dari kapal yang saya cari. Di sebelah kanan ini ada principal dimension dari kapal, dan sebelah kanan saya ada engine data dari engine dari kapal yang saya buat. Itu saya menggunakan engine dari MTU dengan 16 silinder dengan 2050 rpm dan power output sebesar 3862 horsepower atau 1528,70 kW. Nah, selanjutnya itu ada shaft-nya itu sendiri. Nah, shaft itu sendiri, saya mengambil dari tugas merancang shaft sebelumnya di matkul permesinan kapal juga, dengan iterasi perhitungan 150 kali, dan didapat yang errornya paling kecil, yaitu di iterasi ke-92, yaitu dengan volume 4703,03, area 72,22, dan sekian, sekian, sekian. Dan juga di sini yang di point out itu adalah diameter dari shaftnya itu 91,74 cm. Lalu materi yang dipilih untuk shaft saya yaitu adalah IC 1045 medium carbon steel dengan data-data sebagai berikut di sebelah kiri. Lalu di bawahnya juga sama saja ada gearbox calculation yang dilakukan pada tugas merancang shaft sebelumnya. Di sini didapat diameter shaft dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan menghitung gear dan bearing. Nah, penghitungan gear dan bearing ini digunakan untuk mencari beberapa parameter, yaitu ada diameter, jumlah gigi, torsi, dan juga tangan shallot. Nah, pertama itu untuk mencari torsi di pinion, ya, itu rumusnya itu adalah T sama dengan P kali 60 per 2Pi dikali jumlah gigi. Nah, untuk P-nya itu sendiri itu diambil dari uh, power dari mesinnya itu sendiri dikali 60 per 2Pi dikali 5 gigi, itu dihasilkan 29.921,29 meter. Nah, untuk tank shallotnya sendiri, karena tanknya sudah diketahui, jadi tadi dibagi DP per 2. Jadi hasilnya itu adalah tank shallotnya didapatkan 598,82 kilonewton. Lalu dicari juga normal load-nya dengan rumus WT per cos theta. Cos theta ini dengan pressure angel 30 derajat, jadi 598,825 dibagi cos 30, jadi didapatkan 691,464 kilonewton. Lalu juga dicari yang terakhir itu ada radial load dengan rumus WN dikali sin theta, jadi didapatkan 345,73 kilonewton. Lalu untuk perhitungan beban pada bearingnya itu digunakan dengan statika struktur, karena di sini loadnya sudah diketahui, yaitu 598,825 kilonewton, akan dicari sebagai statika struktur biasa. Lalu akan didapatkan beban pada bearing itu sendiri sebesar 898,2414 kilonewton. Nah, karena sudah didapat beban pada bearing, lalu saya akan mencari bearing di pasaran yang memenuhi kriteria sebagai hasil yang ditemukan, yaitu bisa menahan beban sebesar 898,2414 kilonewton, dan juga diameternya sesuai dengan yang telah dicari sebelumnya. Ini didapatkan bearing itu taper load bearing
dengan sebagai berikut. Jadi dipilih karena sesuai dengan diameter shaft itu sekitar yang aktual itu 91,70 mm dan dapat menahan beban load yang sudah dicari tadi di sini. 858,214 2414 kilonewton. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, dari awal itu sistem transmisi kapal merupakan komponen penting untuk mengalirkan daya dari engine ke propeller. Lalu engine yang digunakan saya itu sebesar 3.860 bhp dengan 1.528,70 kW dan juga 2.050 rpm. Kemudian didapat diameter shaft dari iterasi tadi 150 iterasi dan didapat diameter shaft itu sekitar 91,74 cm. Nah, pada gear yang terdapat di tangential dan tangential load yang terdapat pada gear itu sebesar 598,82 km. Lalu juga didapatkan bearing load calculation itu sebesar 898,214 kN. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.